Hai semua, topik kali ini kita akan membahas tentang challenge dalam pembuatan sebuah aplikasi berbasis web. Perlu kita tahu, ada banyak banget tantangan dalam membuat sebuah aplikasi berbasis web. Mulai dari kompatibilitas dari sebuah web browsernya, sampai kepada performance dan speed dari sebuah aplikasi web yang nanti kita akan buat. Apa aja sih yang akan kita bahas? Pertama, adalah soal tech stack. Ada banyak banget tools dan teknologi yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah aplikasi berbasis web. Tapi dengan semakin banyaknya opsi ini, kita sebagai developer tuh kadang-kadang bingung. Apa aja sih yang perlu kita pilih untuk bisa bikin sebuah aplikasi nantinya? Ada beberapa solusi untuk masalah ini. Yang pertama adalah kita coba dulu bikin clear semua requirement dari project yang nanti akan kita buat. Dengan ada requirement yang clear, kita bisa tahu nih nanti tools apa yang cocok untuk kita gunakan nantinya. Mulai dari front end-nya maupun back end-nya, kita bisa pilih tuh sesuai dengan requirement project-nya. Yang kedua adalah tech stack structure-nya. Kita sebagai developer harus tahu tech stack apa aja sih yang cocok untuk problem-problem yang muncul dari requirement yang sebelumnya kita definisikan tadi. Mulai dari front end-nya, apakah cocok untuk bisa kita bikin aplikasi yang sifatnya dinamis atau mungkin statis dengan menggunakan teknologi tertentu. Apakah dibutuhkan untuk kita bisa merender tampilannya secara server side atau mungkin client side. Dengan pengetahuan tech stack kita bisa memilih yang sesuai dengan problem yang tadi kita udah definisikan. Selanjutnya adalah up to date mengenai teknologi yang terbaru. Teknologi berkembang secara cepat. Kita sebagai developer harus bisa keep up dengan teknologi tersebut. Karena semakin berkembangnya teknologi, kita bisa tahu apa aja fitur-fitur baru yang bisa membantu kita untuk bisa mendevelop lebih baik lagi. Selanjutnya adalah masalah kompatibilitas browser. Kompatibilitas browser adalah salah satu problem yang paling sering ditemuin oleh seorang web developer. Salah satu browser lama yang sering kali menjadi problem adalah Internet Explorer. Browser ini sering kali tidak support beberapa fitur-fitur modern dalam web development. Misalkan masalah layouting, styling, dan juga performance. Solusi dari masalah ini adalah kita harus bisa melakukan testing. Testing bisa dilakukan secara manual maupun otomatis. Untuk automated testing, biasanya dilakukan oleh QA engineer. Jadi itu memang ada field line yang khusus untuk melakukan automated testing terhadap website kita. Sebagai web developer, kita cukup melakukan manual testing saja terhadap browser yang biasa dipakai oleh user. Mulai dari Google Chrome, kemudian ada Safari, dan kemudian ada juga Mozilla Firefox. Next, soal performance dan speed. Nggak ada user yang mau merasakan delay ataupun loading ketika membuka sebuah website. Performance dan speed yang kurang baik juga sangat berpengaruh terhadap search engine ranking. Jadi kalau misalkan website kita makin lambat, itu pasti akan semakin susah dicari di Google. Beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk mengecek performance dan speed dari website kita adalah yang pertama, web.dev. Ini adalah buatan Google. Di situ kita bisa melihat berbagai macam matriks yang akan ditampilkan untuk kita bisa melihat mana saja yang harus dioptimalisasi. Selain itu juga ada GTmetrix yang teman-teman bisa buka dari websitenya, lalu kemudian cantumkan domain dari aplikasi kalian untuk bisa tahu performance dan speednya. Beberapa solusi untuk bisa meningkatkan performance, salah satunya adalah mengurangi size dari aset, mulai dari image ataupun video. Selain itu, kita bisa juga menggunakan CDN atau Content Delivery Network untuk mengoptimalisasi load speed dari website kita. Selanjutnya adalah masalah growth dan scalability. Scalability adalah salah satu poin yang sangat penting. Bagaimana aplikasi kita dapat menampung traffic yang tinggi, lalu kemudian bisa menampung traffic yang secara bersamaan datang ke website kita dan juga menyeimbangkan load di server adalah salah satu tantangan yang harus kita bisa handle sebagai web developer. Dengan menggunakan cloud computing, bisa menjadi solusi dari masalah tersebut. Atau kita juga bisa mengambil approach di mana proses yang ada di aplikasi akan dibagi menjadi service-service yang lebih kecil, sehingga akan meningkatkan performance dan juga speed-nya. Selanjutnya adalah masalah safety dan security. Di tahun 2022 ini, kita sering banget dengar berita tentang kebocoran data. Banyak hal yang bisa menjadikan website kita rentan terhadap serangan. Beberapa langkah umum yang bisa kita lakukan adalah: pertama, setup SSL certificate untuk memastikan koneksi antara klien dan server berlangsung secara aman. Yang kedua adalah pemilihan hosting. Kita harus memilih hosting untuk aplikasi kita di tempat hosting yang aman. Dalam artian, tempat hosting ini menyediakan standar security service untuk menjaga aplikasi kita secara aman. Selanjutnya adalah input validation. Semua input yang ada pada aplikasi kita harus kita validasi terlebih dahulu. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan terjadinya SQL injection. SQL injection terjadi ketika kita bisa melakukan query ke database melalui input form yang tidak divalidasi. Dan yang terakhir adalah authentication. Kita harus bisa menerapkan standar password yang kuat. Misalkan, standarnya adalah alphanumeric, 8 karakter, dan kemudian ada karakter yang unik. Implementasi token-based authentication, multi-factor authentication, atau mungkin two-factor authentication itu akan sangat meningkatkan keamanan pada aplikasi itu. Kurang lebih itu aja bahasan untuk topik kali ini. Ada banyak sih sebenarnya challenge
atau mungkin problem yang sering ditemuin oleh seorang web developer, mulai dari performance, lalu kemudian security dan scalability. Kalau teman-teman punya problem yang lain, boleh tambahkan di kolom komentar juga ya. Thanks for watching. Dengan gua Hasbi di sini. See you in next video.